Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau kita baca ataupun kita mendengar sifat yang wajib ada pada seorang nabi dan rasul, ada juga sifat yang mustahil bagi seorang nabi atau rasul. Ada juga sifat yang disebut jaiz. Anak-anak kita belajar tentang sifat-sifat tersebut. Jadi ada yang wajib, yang kita kenal itu kan shidik, amanah, fatona, tabligh. Kalau yang mustahil itu kan berarti berlawanan nih dari sifat yang wajib itu. Kalau sidik berarti sifat mustahil bagi Nabi itu adalah kizib, berdusta. Kemudian kalau amanah, lawan sifat amanah itu adalah khianat. Kemudian sifat wajib bagi Nabi itu tabligh, lawannya adalah kitman, ya, menyembunyikan. Kemudian sifat wajib bagi Nabi itu adalah fatona, cerdas, lawannya adalah belada, artinya adalah bodoh. Nah, jadi ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Jadi kalau jaiz itu ya sebagai manusia biasa, ya, makan, minum, tidur, berdiri, duduk, berbaring itu
Yes. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas sifat mustahil bagi Nabi dan bagaimana kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kita berbicara tentang sifat mustahil bagi Nabi, ya, yang tidak akan ketemu. Jadi mustahil itu Bapak Ibu kadicari pun ndak kabasuwo-suwo. Contoh, apakah ada literatur yang menyatakan Nabi pernah berbohong? Carilah, kok iya dong. Indak kabasuwo. Ya, silakan cari. Itu berarti kan mustahil bagi Nabi. Ya, jadi tidak mungkin ada. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad berbicara tentang sifat mustahil bagi Nabi, maka pendapat ulama kita juga harus memustahilkan sifat-sifat tersebut bagi diri kita. Bertanya Bapak Ibu, lai berani Bapak Ibu mengecek ambo mustahil baduto Ustaz? Kira-kira berani enggak? Berarti masih baduto Bapak Ibu. Ya kan balik ke situ kan. Sudah beranikah kita hari ini berkata mustahil bagi saya berdusta? Karena mengimani sifat-sifat mustahil tadi, kata ulama, memustahilkan juga bagi diri kita. Ya. Jadi kalau kita belum bisa mengatakan mustahil bagi saya berdusta, berarti memang kita masih berdusta. Belum bisa kita mengatakan mustahil bagi saya berdusta. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang sudah berani berkata mustahil bagi saya berdusta, semoga itu bagian dari mengimani sifat mustahil tadi, sehingga memustahilkan sifat berdusta itu pada diri. Ya. Makanya kalau kita baca Bapak Ibu dalam sebuah hadis, ya, yang berbicara tentang kebohongan, dan hadis ini sering kita bahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanyakan kepada Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Faqala na'am. Jadi masih ada toleransi bagi orang yang pengecut berkaitan dengan keimanan. Kata Nabi, masih mungkin orang beriman itu punya sifat pengecut, masih mungkin. Jadi tidak gugur keimanan kita, masih ada. Kemudian ditanya lagi, faqila lahu ayakunul mu'minu bakhilan, kan begitu. Apakah mungkin orang mukmin itu pelit? Maka Nabi menjawab, "Na'am." Rupanya Bu, walaupun ibu pilih, iman ibu lain tidak gugur gara-gara ibu pilih itu. Ya jangan kambo mencari Ustaz. Nah, kau kan contoh. Jadi ya ini kan begitu ya. Jadi kalau orang pelit, keimanan tidak gugur. Karena bahasa Nabi, apakah mungkin orang beriman pelit? Ketika ditanya sahabat, nah, mungkin. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, faqila lahu, lalu ditanya kepada Nabi, ayakunul mu'minu kadzaban, apakah mungkin orang mukmin itu berdusta? Jawaban Nabi, la.
Ba kira-kira awak kaitkan hadis Nabi kojo sifat mustahil tadi Pak. Apakah tidak memungkinkan kita memustahilkan dusta itu dalam kehidupan supaya iman kita tidak gugur? Makanya mustahilkanlah berdusta itu kata ulama terhadap diri kita. Ya, paling tidak Bapak Ibu tidak ada niat betul dulu. Itu paling tidak. Kau tidak dari rumah datang niat betul. Dari rumah saya ada banyak betul. Habis kau tiba di kantor angko 6 tua atau diubah jadi 8 baru pas pembukuan ya untuk piti masuk juga dua. Alun sampai di kantor lepas di rumah yo baru. Latangi betul. Coba kan. Habis kau tiba di pasar timbangan kau dia seketik balik kemari. Boleh agak banyak untuk alun tiba di pasar latangi betul ya. Paling tidak kata ulama Bapak Ibu, tidak ada niat kita berdusta itu sudah sebuah kekuatan itu. Itu sudah sebuah kekuatan. Makanya kalimat memustahilkan sifat-sifat tadi terhadap diri kita, karena memang Bapak Ibu hadis ini salah satu penguatnya Pak. Apakah mungkin ya Rasulullah orang beriman itu berdusta? Tidak mungkin kata Nabi. Berarti jelas. Apalagi yang mau Bapak Ibu cari alasan atas dusta-dusta kita setiap hari. Alasan apa? Cobalah. Apa alasan yang akan kita kemukakan Bapak Ibu? Di balik kebohongan kita, di balik dusta kita, apa alasan mau kita berikan? Ya. Jadi ternyata berdasarkan hadis Nabi ini Bapak Ibu, orang mukmin tidak mungkin berdosa. Jadi kalau kita mau disebut orang mukmin, maka mustahilkanlah dusta dari diri kita. Ya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Yang penting ada keinginan untuk itu. Nah, ini sebagai motivasi Pak. Kaitan antara iman dan tidak berbohong. Karena memang antara kejujuran dan kebohongan itu kan batasan iman dan munafik. Di situ batasan itu. Ya, karena ayatul munafik salasun kan, tanda orang munafik itu kan ada 3. Salah satunya idza haddasa kadzaba. Kalau berkata dia berdusta. Situ. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam sejarah ya, ketika Raja Heraklius, saya sering juga membahas berkaitan dengan ini ketika peringatan Maulid Nabi. Karena Raja Heraklius itu berkeinginan betul Pak, mencari tahu apakah Muhammad itu betul Nabi terakhir. Karena informasi Pak, dari para pemuka-pemuka agama sebelumnya itu sedang ada pada Raja Heraklius Pak. Jadi ketika berita adanya seorang Nabi, maka begitu ingin Raja Heraklius mencari tahu Pak, betulkah Muhammad itu Nabi terakhir sebagaimana disampaikan oleh pemuka-pemuka agama sebelumnya. Maka ketika ada kabilah terus kemudian dicari tahu, maka yang mewakili kabilah itu kan Abu Sufyan, orang yang paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad. Ya, dibawa ke istana, terjadi diskusi antara Raja Heraklius dan Abu Sufyan. Jadi tanda-tanda yang sudah sampai ke Raja Heraklius itu Pak, ditanya ke Abu Sufyan. Ya. Di antaranya adalah apakah Muhammad itu keturunan raja-raja? Kata Abu Sufyan tidak. Maka Raja Heraklius berkata, benar. Kalau seandainya keturunan raja, boleh jadi Muhammad itu bukan nabi. Dia hanya orang yang ingin
mengambil kembali kekuasaannya yang hilang. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah pengikutnya orang-orang kaya atau orang-orang miskin yang lemah? Jawabannya kan orang-orang miskin yang lemah. Betul, memang seperti itulah pengikut para nabi. Banyak pertanyaan terus, sampai akhirnya Raja Heraklius itu berkata, kalau benar yang engkau ucapkan, maka kaki tempatku berpijak, tanah tempatku yang aku pijak ini akan dikuasainya suatu saat nanti. Nah, artinya begini Bapak Ibu, saya mengambil kisah itu karena ternyata Abu Sufyan ini berkata, fawallah, demi Allah, laulal haya ya min ayyathiru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Apa artinya? Demi Allah, jika bukan karena rasa malu aku akan mereka tuduh telah berdusta, niscaya aku akan berdusta tentangnya. Sebenarnya Abu Sufyan bisa saja dia berdusta tentang Muhammad, karena Abu Sufyan sendiri waktu itu kan belum masih dalam kekafiran gitu. Ya memang dalam kekafiran. Sehingga boleh jadi dia akan menyampaikan bahwa itu keturunan orang kaya. Sehingga nanti Raja Heraklius itu dan Nabi itu. Bisa saja kemudian Abu Sufyan berkata pengikutnya orang-orang kaya, berarti dan Nabi itu. Tapi ternyata Abu Sufyan jujur. Padahal dia orang Arab jahiliyah. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Sekelas Abu Sufyan, orang Arab jahiliyah, berbohong itu aib yang sangat memalukan. Lagi orang Arab jahiliyah, orang kini baru tuh murah saya, pancaliah murah saya, lebih parah lo dari Abu Sufyan. Parah dari Abu Sufyan. Abu Sufyan saja nggak mau dia berdusta. Padahal logikanya Pak, harusnya Abu Sufyan itu berdusta itu. Logikanya, ya kan? Tapi ternyata tidak mau Abu Sufyan berdusta dengan kalimat demi Allah, jika bukan karena rasa malu. Maka orang-orang panduto kini Bapak Ibu berarti tidak punya malu itu. Tak punya malu dia. Ini perkataan dari Abu Sufyan. Ya. Padahal itu Bapak Ibu, ya, Abu Sufyan kan berlaku jujur untuk kepentingan orang lain sebenarnya. Ya. Berlaku jujur untuk kepentingan orang lain. Kalau hari ini malahan yang terjadi orang berdusta untuk kepentingan orang lain. Berdusta untuk kepentingan orang lain. Itu pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Kurang bali nasi di kadai 30 bungkui. Ini ingat Bapak Ibu ya, contohnya. Terakhir dia minta kwitansi, tolong buatin kwitansi ampe 15 bungkui. Mah awak dek bodoh yolo. Orang bali nasi 30 bungkui ya. Pak kok ibu buat kwitansi ampe 15 bungkui? Le dapet ibu. Sudah landak dapet dosa kadang-kadang. Ya kan? Kenapa dibikin itu? Karena khawatir kok indak dipenuhi beko lari konsumen. Nah itu lari konsumen Pak. Makanya orang beli nasi 30 bungkus, dia bisa beli nasi beli mau. Oh bisa. Besok jangan lupa kemari dah ya. Jadi oh ini bukan harga Pak ini. Bukan harga, jumlah. Ini jumlah. Jadi artinya ada umpamanya kantor memesan nasi kepada kita 30. Tapi awaknya suruh membuat kwitansi sampai 15 bungkui. Supaya nanti mau balik wah pitih cair dari kantor masuk ke sakuinyo. Nah, itu nanti 30 tetap untuk ibu. Nah, kok pitih 30 bungkui. Ya kan? Nanti mau balik bungkui, ke sakuinyo masuk. Nah, itu yang saya maksud tadi. Mau kita berdusta untuk kepentingan orang.
Ini bukan harga nasinya, Bang. Kalau harga nasi itu lain kan. Pokoknya nyobain nasi 20.000, tuh nyejual 25.000. Itu kan modal, ada keuntungan tuh silakan kan gitu ya. Itu jual beli itu. Nah, ini ketidakjujuran itu. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu, lah tahu lo orang Pak di mana ada nasi yang bisa bermain kwitansi itu. Tahu ya? Tahu kan? Nah, di mana bisa beli nasi dan kwitansi bisa dimainkan? Tahu ya tuh. Kade nasi itu cah. Kade nasi itu C, kade nasi itu C, percayalah. Kondak mampu telepon Pak. Tahu ya Pak, kade nasi yang bisa bermain kwitansi. Kan kebohongan itu. Iya. Kwitansi kosong betul-betul isi saja Pak, padahal ke-7 dia Pak. Itu lebih parah kan. Itu parah. Sampai tahu Pak. Umpamanya membeli apa namanya untuk buku ini alat-alat tulis, tuh tahu lo tuh, di situ lihat, situ tuh bisa kwitansi gue mah, jadi situ itu nggak mau tuh dah, situ sampai tahu orang, ya sampai kwitansi kosong juga dibuat. Dan artinya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ini kan kebohongan, ya. Maka kembali kepada hadis Nabi tadi itu, apakah mungkin orang mukmin itu berbohong? Tidak. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Begitu gampangnya kemudian berbohong. Ya kan, kembali lagi kepada masalah kebohongan tadi. Gitu. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kita sekali lagi bisa ya kalau bahasa tadi itu kan memustahilkan, ya, memustahilkan kepada diri kita untuk berdusta. Semoga dengan i'tikad memustahilkan tadi, maka kita akan menjauhkan diri dari perbuatan ya berbohong itu, ya berbohong itu. Itu yang pertama Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ya. Kalau Abu Bakar kan juga bergelar As-Siddiq tuh, orang yang membenarkan. Sampai-sampai saya baca kisah ketika Abu Bakar menemani Nabi ya, saat hijrah. Kemudian ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Lalu ditanya, siapa yang bersama engkau itu? Abu Bakar. Bingung Abu Bakar menjawab. Dijawab Muhammad, jadi masalah. Karena tentu inilah yang dicari oleh orang kafir Quraisy. Apa jawaban Abu Bakar? Dia adalah penunjuk jalanku. Maksud penunjuk jalan itu bukan penunjuk jalan ikut. Maksudnya penunjuk jalan dalam kehidupan beliau. Kan tidak betul beliau dulu. Beliau penunjuk jalanku. Maksudnya penunjuk jalan dalam kehidupan Abu Bakar supaya selamat dunia akhirat. Itu dia. Ya. Itu kalau orang yang biasa yang dak badutu itu memang panjang Pak. Tapi kalau orang yang biasa badutu, itu biasa ya. Lama olah padanya. Itu poin yang satu dulu. Yang kedua, sifat mustahil bagi Nabi itu adalah khianah. Artinya berkhianat, ya. Jadi kalau saya sambung kisah Raja Heraklius tadi bertanya kepada Abu Sufyan, Pak. Ada salah satu pertanyaan Raja Heraklius kepada Abu Sufyan. Apa pertanyaannya? Pernahkah Muhammad itu berkhianat? Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40. Berarti kan sudah 40 tahun. Perjalanan hidup Nabi di Mekah. Yang boleh jadi Pak, ada ya yang bisa diambil oleh seseorang terhadap sifat orang lain itu kan sampai 10 tahun Pak. Apalagi Nabi seorang pedagang Pak, yang dipercaya oleh Khadijah untuk berdagang. Orang-orang Arab juga mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad. Tapi di saat ditanya apa jawaban Abu Sufyan, belum pernah walau sekalipun. Itu jawaban Abu Sufyan.
bahwa Nabi itu tidak pernah berkhianat. Ya kan? Maka memang seperti itulah Nabi. Nabi itu tidak pernah berkhianat. Maka balik lagi, sifat mustahil Nabi, maka kita memustahilkan juga sifat khianat itu terhadap diri kita. Apa arti khianat itu? Ya, dari sekian banyak definisi khianat, salah satunya kan khianat itu adalah suatu kondisi di mana orang tidak mampu menunjukkan kesetiaannya terhadap kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya. Jadi tidak mampu menunjukkan kesetiaan. Itu salah satu definisi khianat. Ya. Dan Nabi, kata Abu Sufyan, tidak pernah sekalipun berkhianat. Artinya orang memang sudah mengetahui sifat itu dengan sebab ya, ketika mereka kemudian menitipkan dagangan kepada Nabi, ya, dalam berdagang, karena kalau berdagang ini kan banyak hal yang boleh jadi nampak pengkhianatan, ya kan? Tapi Nabi tidak melakukan itu, gitu. Ya, pengkhianatan tadi, ketidakpercayaan kan gitu ya. Jadi kalau seandainya kita memustahilkan sifat khianah dalam diri kita, maka ya harus ada bahasa kesetiaan itu terhadap amanah yang dipercayakan kepada kita oleh orang yang memberikan kepercayaan tadi. Nah, itu kan banyak faktor. Salah satu contoh umpamanya Umar bin Khattab pernah mendatangi seorang pengembala, Pak. Saking banyaknya kambing yang digembalakannya, Pak, Umar ingin menguji amanah dan anak muda ini atau dia khianat. Ya. Maka ditawar oleh Umar bin Khattab, kan, kalau kau jual 1 ekor kambing ini kepada saya, bagaimana? Ya kan? Tuan, kambing ini bukan punya saya, kambing ini ada yang punya. Saya hanya mengembalakan. Lalu kata Umar bin Khattab, kalau kau jual 1 ekor saja, saya yakin tidak akan tahu tuanmu sebanyak ini banyak kambingnya. Apa lo di tuan mungkin lo tuh Pak, logika berpikir tuh. Kalaupun tahu, katakan bahwa kambing itu diterkam serigala, habis semua kan? Kira-kira begitu. Kan gampang saja, Pak. Menghilangkan seekor kambing, Bu, dari sekian banyak kambing, ya, apa yang susah, Pak? Ya kan? Tapi jawaban anak muda tadi itu apa? Tuan, fa'ainallah. Kalau begitu Tuan, Allah itu ada di mana? Ya, kalau begitu Tuan, Allah itu ada di mana, gitu. Ya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab pun membebaskan anak muda tadi. Kalau kita baca dalam sejarah, tidak lagi jadi budak ya. Ada sesuatu yang lebih besar yang didapatkan oleh anak tersebut dengan sebab apa? Kemampuan menjaga amanah. Dia tidak khianat, Pak. Tidak berkhianat ya. Makanya jangan sampai kadal fakru ayakuna kufron. Tidak pula gara-gara miskin lalu kemudian kita berkhianat. Tidak pula gara-gara miskin lalu kita itu tidak jujur, Pak. Memang betul kan bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Tapi tidak semua orang miskin, Pak, yang tidak punya integritas. Mungkin Bapak Ibu akan bertemu itu orang-orang walaupun miskin tapi punya integritas, jujur, tidak khianat, Pak, seperti pengembala tadi. Ya. Kan Pak cari kadang-kadang nah, nyuci di tuan rumah, Pak. Dompetnya jatuhan kadang-kadang. Piti banyak. Yang ingin mencari apa? Lain balik ada dompet kopenya apa. Ternyata tidak pula gara-gara dia miskin, Pak, dompet itu nyambil nyusuan itu pulang. Enggak, Pak, diberikan lagi kepada tuannya. Tuan, dompet tuan jatuh. Padahal duitnya banyak, Pak. Jadi tidak pula kemudian setiap orang miskin tidak punya integritas, Pak. Ya, coba lihat tuh, polisi Hugen tuh. Nah, saya pernah sampaikan juga polisi Hugen. Itu jujur orangnya, Pak. Amanah, tidak berkhianat. Ya, sampai saya dengar, Pak, rumah dinasnya itu dikosongkan dari peralatan-peralatan yang sudah datang duluan sebelum dia masuk ke rumah itu.
kusianan kemaji kok. Kusialan lagi. Keluar dalam marigo kan itu Pak Swawai. Keluar dalam marigo, keluaran sopago, keluaran kok sadar. Itu polisi hukum, Pak. Jujur, amanah. Iya, justru keluar dari. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah. Tidak pula karena kemiskinan lalu dekat kepada kekufuran kemudian berdusta, kemudian khianat. Ada pula kisah kepala sekolah Pak Bangse, ya kan? Atau gara-gara miskin itu kemudian bisa diagu-agu itu, ya kan? Merang ya Pak, ambo jadi agu-agu ya Pak. Ambo ya model kau, tapi kalau yang model itu model ini orang itu. Itu satu dua kali ada yang bercerita seperti itu Pak. Kece awak kok namu beliau menerima, kironya awak kan sekap. Jangan ambo lu diagu oleh Pak bawa tuh deh. Sama. Ya. Ambo kok diangkat menjadi kepala sekolah ini bagian dari amanah. Apa lagi yang Ambo? Berarti itu berdasarkan khianat itu. Ya, itu salah satu contoh ya memustahilkan khianat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di situ. Tidak pula gara-gara miskin lalu kemudian tidak jujur, lalu dengan sebab kemiskinan khianat. Miskin itu memang ada dua Pak. Ada miskin materi, ada miskin spiritual. Ya. Miskin spiritual ini banyak Pak. Ya. Padahal gajilah gadang, korupsi ya. Padahal penghasilan sudah banyak Pak. Mencuri juga dia. Itu namanya miskin secara spiritual. Banyak nih jumlahnya miskin secara spiritual. Nah, tadi kan miskin secara materi. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita mampu memustahilkan khianat dalam diri kita. Kemudian yang ketiga itu adalah kitman. Ya, kalau sifat wajib Nabi kan tabligh, menyampaikan. Kalau sifat mustahil berarti kitman, menyembunyikan. Artinya menyembunyikan kebenaran. Yang hari ini boleh jadi karena kepentingan duniawi, Pak. Orang tidak takut menyembunyikan kebenaran itu. Ya kan? Tak takut dia, Pak. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran ya, ataupun dalam hadis Nabi, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu tidak main-main azab yang akan didapatkannya, dosa besarnya itu. Saya bacakan contohnya di surat Al-Baqarah ayat 174 terjemahannya saja. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, ya Al-Quran, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kalau ada orang-orang dengan sebab dunia, biasanya kan memang penyebabnya itu Pak, kekuasaan, harta, kan gitu ya, yang membuat orang kemudian menyembunyikan kebenaran. Ya, tergantung titipan dari penguasa Pak. Itu keluar bukan dari firman Allah Pak. Makanya wajar, tidak patut rasanya beliau mengecek itu halal, tapi yang sama halal. Tidak patut rasanya beliau mengecek itu boleh, padahal tidak boleh. Ada bahkan yang memaksakan diri mengatakan semua agama ini sama. Itu kanlah parah. Titipan dari siapa itu? Ya, kok sampai ada harus memahami semua agama sama? Bahwa semua agama, pernah saya sampaikan, bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, iya, tapi jangan disimpulkan bahwa semua agama sama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Makanya Buya Hamka sekali keluar fatwa itu Pak, walaupun kemudian dicabut, Buya Hamka tetap mengatakan pencabutan fatwa haramnya Natal bersama itu karena adanya kisruh antara Menteri Agama dan MUI pada waktu itu. Tapi keabsahan dari isi bahwa haram Natal bersama itu memang tidak akan pernah dicabut itu, karena memang Natal bersama itu haram kata Buya Hamka. Jadi mencabut itu dalam rangka hubungan yang harmonis saja, banyak pertimbangan saja Pak. Ya. Gimana Pak?
Apalagi, nah kan gitu. Ya, apalagi memang melebihi dari apa yang diajarkan Nabi gitu. Kalau Ustadz Abdul Somad kan waktu ditanya bagaimana hukum mencium kening orang kafir, ampun, kok jawaban Ustadz Abdul Somad saya? Ya jawaban ampun. Kata Ustadz Abdul Somad, dosa besar berzina, kan gitu kata beliau. Membunuh, mencuri, wah, ya kan? Kemudian mengatakan Tuhan punya anak. Dari yang saya sebut tadi, kata beliau, mana yang lebih besar dosanya? Yang lebih besar dosanya itu adalah yang mengatakan Tuhan punya anak. Bapak mau mencium kening orang pezina? Oh, enggak mau. Bapak mau mencium kening orang yang membunuh? Enggak mau. Mencium kening pezina saja enggak mau. Apalagi mencium kening orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Itu kata Ustaz Abdul Somad. Nah, kan model itu. Ampun, kan malu rasanya. Tapi kalau saya Bapak Ibu memahaminya di hadis Nabi, Pak, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Memulai salam saja kepada orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh, apalagi mendahului mencium kening. Nah, kan itu kalau pendapat. Ya, berbuat baik silakan, tidak dilarang. Nabi itu berbuat baik. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil bagi Nabi itu adalah baladah. Baladah itu artinya bodoh. Kalau sifat wajib adalah fatonah, cerdas. Nabi itu Bapak Ibu memang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya, kalau seandainya Nabi bisa membaca dan menulis, tentu boleh jadi Nabi dituduh yang menulis Al-Quran. Tapi Nabi cerdas. Kenapa? Kecerdasan Nabi itulah yang membuat firman-firman Allah mampu dijelaskan oleh Nabi kepada umat. Ini menunjukkan Nabi itu cerdas. Nah, sifat mustahilnya adalah balada. Artinya apa? Jangan sampai kita juga menjadi orang yang bodoh. Karena Nabi itu kan 3 kecerdasannya. Pertama, cerdas intelektual, yang kedua cerdas spiritual, yang ketiga cerdas emosional. Itu ada di Al-Quran. Makanya kalau kita memustahilkan kebodohan dalam diri kita, artinya apa? Kita harus punya kecerdasan intelektual, rajinlah belajar. Kita harus punya kecerdasan spiritual, tidak menyembah kecuali hanya Allah. Kita juga harus punya kecerdasan emosional, tidak memperturutkan hawa nafsu. Maka lengkaplah kecerdasan itu. Kok indah Ibu, saya bisa Ibu bersabar, kan ada yang menjawab Nabi itu menyuruh awak bersabar. Ambo indah Nabi. Yang mengejek Ibu Nabi siap. Cuman kan Ibu yang mengejek, Ambo ada Nabi. Kalau Nabi bisa bersabar, kalau Ambo tidak bisa. Bagaimana Ibu akan mengimani sifat wajib atau mustahil Nabi kalau seandainya Ibu sendiri kalimatnya seperti itu? Semoga sekali lagi kita mampu memustahilkan yang 4 itu dalam diri kita. Pertama adalah kebohongan, yang kedua adalah khianat, kemudian yang ketiga itu adalah kitman, menyembunyikan kebenaran, sampaikanlah kebenaran itu, dan yang keempat adalah beladah kebodohan. Semoga hari ini kita hadir bersama di masjid ini dalam rangka memustahilkan kebodohan dalam diri kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.